dan manfaat memberi doa, memberi pelimpahan jasa kepada yang telah tiada. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan. Tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Sabbi satabawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi ibu-ibu sekalian yang hadir dalam pelaksanaan 3 tahun wafatnya Ibu Christine Sugianto. Memberikan penghormatan kepada orang tua ketika orang tua masih hidup sudah menjadi kewajiban bagi anak yang berbakti. Namun di dalam ajaran Sang Buddha, memberikan penghormatan kepada orang tua kita tidak terbatas di saat orang tua kita masih hidup. Kalau di masa orang tua kita masih hidup, kita bisa menyatakan bakti dan hormat dengan menyediakan atau memberi keperluan orang tua kita. Orang tua kita belum makan, anak-anak menyiapkan dengan perasaan bakti dan senang. Orang tua perlu pakaian, orang tua juga perlu rekreasi. Maka dapat kita lihat di tempat-tempat rekreasi, itu yang berrekreasi ternyata tidak hanya golongan orang-orang muda saja, juga di situ ada variasi, ada yang tua, ada yang muda. Pasti anak pun ingin menyenangkan hati orang tuanya dengan diajak berrekreasi. Ketika orang tua telah meninggal, tidak menghalangi juga anak yang berbakti untuk menyatakan bakti dan hormat. Jarak terlalu lama bagi anak yang berbakti juga tidak menjadi halangan. Jarak jauh letak ya juga tidak menjadi halangan. Lebih-lebih di saat bulan ini adalah bulan Cengbing, di mana terutama masyarakat Chinese berbondong-bondong untuk pergi ke makam orang tuanya. Ada makam orang tuanya di daerah asalnya, harus terbang ya antar pulau, antar daerah, antar kota, memakan biaya yang tidak sedikit, bahkan jutaan. Karena di saat Cengbing itu biasanya harga tiket itu naik, karena tahu juga akan ramai mereka untuk pergi berbondong-bondong ke pusaran atau tempat makam orang tuanya. Jadi biaya juga tidak menjadi masalah bagi anak yang berbakti. Yang penting selama kehidupan ini saya berbakti, saya bisa balas budi kepada orang tua yang telah meninggal. Jarak dan waktu dan biaya dan perhatian tidak menjadi halangan. Itulah yang diajarkan oleh Sang Buddha. Di dalam Sigalawada Sutta Sang Buddha menyebutkan, ketika orang tuamu telah meninggal,
kamu harus melakukan persembahyangan. Memang dalam persembahyangan ini menurut tradisi masing-masing ada hitungan-hitungan yang berbeda. Di saat meninggal ada yang 3 hari, 7 hari, ada 100 hari, setahun, 2 tahun, dan 1000. Ini 3 tahun itu 1000 hari. Kegiatan mendoakan seseorang yang telah meninggal, orang tua yang telah meninggal, pada dasarnya adalah kegiatan berjaga-jaga, antisipasi. Seseorang yang meninggal itu ada yang langsung bisa menempati alam bahagia, tapi juga tidak sedikit yang jatuh di dalam alam-alam penderitaan sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Apabila orang tua kita secara pasti kita tidak tahu ibu kita, orang tua kita itu sekarang terlahir di alam bawah, alam penderitaan atau alam atas. Kita tidak tahu secara pasti. Seandainya orang tua kita telah di alam bawah, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk membantu, untuk meringankan beban penderitaan orang tua kita dengan membawakan doa-doa ini. Dan juga di samping doa-doa, ya, juga keluarga mempersembahkan saji-sajian makan. Tadi Sang Buddha sudah menjelaskan tentang tujuan dan manfaatnya memberikan saji-sajian makanan yang dipersembahkan kepada orang tua leluhur yang telah tiada. Sekalipun menggunakan kata persembahan dikasihkan, ya, namun kita bisa lihat nanti sampai akhir pun sebetulnya juga tidak berkurang juga. Jumlahnya juga tetap juga tidak detail juga, tidak berkurang juga. Namun bukan berarti tidak mempunyai nilai manfaat. Arwah almarhum disimpatiki, dikasihani oleh anak-anak, oleh keluarga yang ditinggalkan akan membentuk kondisi bahagia. Kondisi bahagia itulah yang akan mengkondisikan lebih lanjut terlahirnya almarhumah menuju alam bahagia. Dan juga kita bersama-sama tadi telah memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam janjinya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surgaku, surga Sukawati. Sudah menjadi tujuan setiap orang hidup di dunia berbahagia dan sejahtera, kalau mati masuk surga. Itu sudah menjadi harapan setiap orang. Namun bukan semata-mata kita menyebut nama Buddha, namun juga harus diikuti dengan perilaku-perilaku yang lain, perilaku-perilaku yang terpuji, yang harus selalu kita dominasi dalam melatih kehidupan atau mengisi kehidupan ini. Apa saja selain kita melafal menyebut nama Buddha yang mendukung seseorang untuk terlahirnya di alam bahagia? Yang pertama, kita berdana atau mengembangkan kemurahan hati, mengembangkan kemoralan, mengembangkan kedisiplinan, mengembangkan kesabaran, dan juga mengembangkan batin ini. Dari 6 paramita atau 6 kebajikan-kebajikan ini didukung dengan rajin dan tekun melafal Namo Amitabha Amitabha. Yakinlah teori itu, resep itu benar-benar bisa membawa seseorang terlahirnya di alam bahagia, alam surga Sukawati. Maka bagi kesempatan bagi kita semua, kita menggunakan kesehatan fisik ini digunakan untuk berlatih spiritual, berlatih untuk nenfok, untuk melawal nama-nama suci yang akan membantu nantinya untuk terlahirnya di alam bahagia. Semoga dengan selesainya pelaksanaan peringatan 3 tahun wafatnya Ibu Christine Sugianto ini, keluarga putra-putrinya merasa puas dan lega karena dalam kehidupan saat ini, di saat 3 tahun ini mempunyai kesempatan untuk menyatakan bakti dan mendukung dalam doa apabila orang tua almarhumah belum menempati alam bahagia, benar-benar terdorong telah di alam bahagia. Dan setelah telah di alam bahagia selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mempunyai kekuatan dalam melanjutkan perjuangan-perjuangan dan harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud atau tercapai.
Ditinggal kematian seorang mamah, seorang ibu, bukan saja dialami oleh keluarga Anda saat ini, juga pernah dialami oleh keluarga-keluarga yang lain, dan yang akan terus menerus, karena setiap kehidupan pasti akan diakhiri dengan kematian jasmaninya. Rohnya akan melanjutkan ke perjalanan-perjalanan berikutnya sesuai dengan karma-karma yang diperbuat beliau semasa hidupnya. Apabila nanti ikatan karmanya masih kuat, akan bisa masuk lagi dalam keluarga, bisa sebagai cucu dan cicit nanti, ikatan masih kuat dengan beliau. Semoga dengan pelaksanaan doa dan persajian ini benar-benar merasa puas dan lega keluarga yang ditinggalkan. Semoga yang kita doakan almarhumah benar-benar segera menikmati alam surga bahagia. Sadu, sadu, sadu.